Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Mata kuliah Riset SDM kelas C9 kelompok 5. Berikut nama-nama kelompok kami. Itulah tadi nama-nama kelompok kami. Saya sendiri Eva Putri Diana, stambu 022 2017 0262. Dan di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang riset SDM, di mana riset sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan memanfaatkan keseluruhan program manajemen sumber daya manusia dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu. Kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi SDM, kebijakan dan prosedur SDM, serta kinerja setiap program SDM. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yunita Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yunita Sari, stambuk 022 2017 0279. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Eva Putri Diana. Saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan atau pasokan tentang pekerja. Mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM perusahaan dan posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan SDM dipandang sebagai proses linear dengan menggunakan data dari proses masa lalu sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu prinsip dalam perencanaan SDM. Adapun prinsip dalam perencanaan SDM, yang pertama, prinsip pengintegrasian perencanaan SDM dan strategi divisi lainnya yang sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kedua, manajer senior harus memberikan kepemimpinan yang menekankan pentingnya pengembangan perusahaan dengan melibatkan seluruh divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, dalam perusahaan yang lebih besar, unit perencanaan SDM yang bertanggung jawab kepada manajemen senior dapat didirikan. Yang keempat, jangka waktu perencanaan perlu didefinisikan. Masalah utama dalam pembuatan perkiraan kebutuhan SDM melibatkan ketidakpastian, sehingga penting untuk dilakukan kompromi yang jelas mengenai jangka waktu perencanaan SDM. Yang kelima, ruang lingkup dan rincian tentang perencanaan SDM harus ditentukan. Baiklah, terima kasih. Itulah mengenai penjelasan saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jumriani, stambuk 022 2017 0257. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM ada 5, yaitu yang pertama, menyeimbangkan antara biaya penempatan dan pemanfaatan karyawan. Yang kedua, menentukan kebutuhan rekrutmen. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, mengembangkan manajemen. Dan yang kelima, hubungan karyawan dan industri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM juga ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan sistem informasi SDM. Yang kedua, meningkatkan pendayagunaan SDM. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas SDM. Yang keempat, menghemat tenaga, waktu, dan dana. Dan yang kelima, menyeimbangkan dan menambah informasi SDM. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarah Tunisa, stambuk 022 2017 0393. Saya akan membahas materi tentang proses perencanaan SDM. Menurut James Walker dalam Virus 1986, perencanaan program meliputi 2 hal, yaitu manajemen kinerja dengan manajemen karir. Yang dimaksud dari manajemen kinerja adalah standar kerja, kualitas kerja, kinerja kerja, dan kompensasi. Sedangkan manajemen karir yang terkait dengan rekrutmen,
pelatihan, seleksi, pendidikan, dan sebagainya. Sukses manajemen merupakan proses antisipasi kebutuhan manajerial Stephen di masa yang akan datang serta pembuatan perencanaan untuk mengembangkan sehingga mampu mengantisipasi kebutuhan masa depan dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Saya akan melanjutkan materi tentang syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang SDM. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis organisasi dan situasi persediaan SDM. Yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima itu harus mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Isir Lisa dari kelompok 5. Dan saya akan bahas tentang prosedur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menetapkan secara luas kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi sumber daya manusia. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk merealisasikannya. Adapun juga fungsi perencanaan sumber daya manusia ada 9. Yang pertama, perencanaan organisasi. Yang kedua, perencanaan pengarahan. Yang ketiga, perencanaan pengendalian. Dan yang keempat, perencanaan pengadaan. Yang kelima, perencanaan pengembangan. Yang keenam, perencanaan kompensasi. Yang ketujuh, perencanaan penginteraksian. Yang ke-8, perencanaan pemeliharaan. Dan ke-9, perencanaan kedisiplinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.